Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya bagi yang menonton. Pada kesempatan kali ini, kami berasal dari kelas 10 MIPA 2, di mana pada tim ini beranggotakan nama saya Brian Alexander, saya bernomor absen 10. Saya Ahmad Rifai bernomor absen 3. Saya Indrianti nomor absen 10. Saya Saskia Salsabila nomor absen 31. Nah, pada kesempatan kali ini kami diberikan tugas untuk mata pelajaran PKWU dalam membuat resin. Di mana dalam tugas resin ini merupakan tugas terakhir yang harus kami buat untuk sebagai nilai ketuntasan pada nilai keterampilan. Pada kesempatan kali ini juga kami akan membuat kerajinan resin, yaitu berupa gantungan kunci. Di mana nanti kami akan membuat gantungan kunci dari resin dan nanti akan ada hiasannya. Ditonton ya teman-teman, karena nanti di selanjutnya akan dijelaskan bahan-bahan dan juga langkah-langkahnya dan juga kesimpulan dari video ini. Nah, yang pertama adalah mengenai alat dan bahan. Pada pembuatan resin ini, kami menggunakan 7 alat dan bahan, yang dimana kami akan menjelaskannya secara rinci. Namun, jika kita ingin mendapatkan bahan-bahan ini, itu sangatlah mudah karena bisa didapatkan di toko-toko terdekat. Dan juga alat-alat ini bukanlah alat yang langka dan bisa didapatkan dengan harga yang murah. Alat yang pertama adalah sendok, di mana dalam penggunaan sendok ini kita akan menggunakannya sebagai alat takaran. Karena nanti dalam pembuatan resin kita akan menakar resinnya sesuai dengan aturan yang sudah ada. Oh ya teman-teman, dalam pembuatan resin, setiap jenis resin itu memiliki takaran atau dosis yang berbeda. Nah, yang selanjutnya adalah glitter. Glitter adalah bahan tambahan di mana akan memperindah resin yang kita buat. Glitter ini tidak terlalu penting, jadi sehingga tidak perlu ada dalam setiap pembuatan resin. Bahan yang selanjutnya adalah bunga kering. Dalam penggunaan bunga kering ini kita menggunakannya sebagai dekorasi. Namun sebenarnya dalam penggunaan bunga kering itu merupakan hal yang opsional dan tidak harus ada dalam pembuatan setiap resin. Namun kami menggunakannya untuk meningkatkan nilai estetika pada hasil akhir produk kami, di mana kami harapkan dengan menggunakan bunga kering ini dapat meningkatkan nilai jual yang akan dihasilkan oleh barang hasil produk kami. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, selanjutnya adalah katalis atau pengeras. Nah, dalam penggunaan katalis ini sangatlah penting karena dalam penggunaan resin atau pembuatan karya seni dari resin, kita sangat membutuhkan resin. Kenapa? Karena dalam pembuatan resin ini kita membutuhkan suatu pengeras yang dimana kita gunakan untuk mengeraskan resinnya nanti supaya dapat menjadi bahan yang keras. Nah, yang paling utama adalah resinnya. Mengapa? Ya karena kalau kita membuat kerajinan dari resin, maka kita perlu menggunakan resin. Nah, untuk resin yang kita gunakan itu ada banyak, seperti resin jenis polyester ataupun resin jenis epoksi. Namun, untuk pada kesempatan kali ini kami menggunakan resin yang berjenis polyester, karena menggunakan resin yang polyester itu lebih murah dibandingkan dengan resin epoksi. Nah, untuk resin ini saya membelinya dengan harga 12.000 untuk ukuran 125 mili. Dan untuk ukuran segini itu untuk barang yang akan kami buat itu sudah lebih dari cukup, karena memang nanti kami akan membuat barang yang berukuran kecil dan tidak besar. Alat yang terakhir adalah mangkok dan juga cetakan, di mana kita menggunakan mangkok untuk menakar atau sebagai tempat takaran dalam pembuatan resin dan juga katalisnya, di mana nanti ketika menggunakan mangkok kita harus tahu nih dosis untuk resinnya dan juga katalisnya seberapa. Lalu untuk cetakannya sebenarnya ada banyak dan juga tidak perlu untuk membeli cetakan khusus. Namun untuk kesempatan kali ini kami membeli cetakan untuk gantungan kunci karena memang ukurannya kecil dan juga harganya murah. Pertama-tama kita siapkan bahan dan alatnya dulu. Penggunaan resin dan katalisnya adalah dengan perbandingan untuk 1 sendok makan resin kita menggunakan 3 tetes katalis. Namun ini tergantung dengan merek dan bahannya ya guys. Bisa pakai suara kali ya, dia tinggal. Tiga. Tiga. Lalu setelah itu kita aduk perlahan
kurang lebih selama 1 menit. Setelah kita mengaduk 1 menit atau sampai busanya lumayan hilang, baru kita pindahkan ke tempat cetakan. Setelah kita mengaduk kurang lebih 1 menit sampai busanya menghilang atau berkurang, setelah itu baru kita pindahkan ke tempat cetakan yang sudah kita persiapkan. Kita pindahkan ke tempat wadah yang sudah kita siapkan. Dulu. Setelah kita memasukkan resinnya, kita tambahkan hiasan agar memiliki nilai estetika yang lebih tinggi. Setelah kita memasukkan hiasan, baru kita timpa lagi dengan resin. Ini adalah hasil resin yang sudah kami keringkan dan kami diamkan di tempat terbuka hingga mengering, lalu kami buka dari silikonnya. Berikut ini adalah contoh dari resin yang lumayan bagus dikarenakan gelembungnya tidak terlalu banyak dan cenderung sedikit. Ini menandakan bahwa ketika mengaduk, kita mengaduknya dengan rata dan juga dengan waktu yang pas. Nah teman-teman, itulah hasil dari praktek resin kami pada kesempatan kali ini. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.